Makin panas nanti kalau makin panas nanti kalau ngomong. Makin panas nanti. Pengator lagi pengator. Bagus. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Oh iya, terima kasih banyak buat kesediaan saudara untuk mengklik video ini, dan bagi saudara yang belum mensubscribe, silahkan subscribe saudara, dan tentunya jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya, agar setiap kali Pastor Daud mengupload satu video yang baru, maka saudara adalah orang yang pertama mendapatkan notifikasi dari Pastor Daud lewat YouTube. Dan juga agar channel ini semakin berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang, tentunya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ya, seperti yang telah kita saksikan di mana video pendek cuplikan di depan saudara, terjadi beberapa waktu yang lalu gereja Mawar Saron, cabang Sumatera Utara yang ada di Binjai, baru-baru ini didatangi oleh banyak orang dan meminta agar gereja ini segera ditutup. Nah, seperti apa kejadiannya saudara? Mari sama-sama kita saksikan cuplikan video berikut ini. Apakah gereja GMS itu adalah gereja liar? Mereka mengumpamakan gereja itu ibarat seperti hewan yang liar, berarti harus ditangkap. Sampai hari ini di Sumatera Utara kami terus mengalami tindakan-tindakan diskriminatif. Bertindaklah seperti yang disampaikan oleh Presiden kita. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Jangan takut Bapak Kapolda. Kami bersama denganmu. Hari ini Bapak Lela dulu bersama-sama kami. Sementara Bapak Wali Kota sudah hebat. Orang yang terkecil di Pemko, Pak. Mana Bapak Wali Kota, mana Bapak Camat, mana Bapak Sekda. Ini Pak, tolong dicermati dengan cara berpikir yang terlibat. Baik, saya pikir yang disampaikan tadi dari aliansi, saya pikir bukan bukan ancaman ya, bagaimana pengalaman Bapak pengurus gereja, Bapak polisi ingin Pak ya izin Pak, ini sebagai pengalaman Pak yang diceritakan beliau ini betul sekali ya. Mohon maaf saya selalu duka dari kejadian rumah saya bilang parah, bocor, ada yang betul-betul nggak ngerti. Kita ingin jaga ini semua ya, sudah banyak pengalaman itu dari Bapak kita dipindahkan Pak ya, pindahkan. Ini bukan ancaman Pak. Ini saya kan Bapak ini tadi ceritakan sebuah kejadian yang terjadi, jangan terulang kembali. Itu aja Bapak-bapak ya, dan tadi sampaikan Bapak dari ini satu pekan ya, kalau ini juga beroperasi jangan salahkan kami ya, jangan salahkan kami ya, mungkin inilah hasil pertemuan kita. Boleh sedikit Pak, adil-adil ya kan. Dari tadi kami sudah mendengar itu. Sebenarnya banyak juga pernyataan-pernyataan yang kami cukup punya alasan untuk terluka atau sakit hati. Contohnya ditangkap, ilegal. Bapak ini tadi bilang rasis, tak begitu. Agak gini Pak, kita udah gak ketemu. Nanti ada memancing emosi, kita udah datang di depan. Makin panas nanti kalau makin panas nanti kalau ngomong. Makin panas nanti.
Jangan kau pegang aku. Udah. Istighfar. Udah, istighfar. Sebenarnya persoalan ini sudah terjadi dari bulan Juni, bahkan sampai bulan Juli akhir kemarin pun persoalan ini masih belum teratasi karena sudah dilakukan mediasi serta diskusi agar apa yang menjadi persoalan semuanya dapat diselesaikan dengan musyawarah. Tetapi terlihat saudara, sampai-sampai ada orang yang seperti kerasukan, teriak-teriak bahkan membenturkan kepalanya di tembok karena merasa tidak suka dengan hadirnya gereja GMS yang ada di Binjai ini. Apakah gereja GMS itu adalah gereja liar? Mereka mengumpamakan gereja itu ibarat seperti hewan yang liar, berarti harus ditangkap. Sampai hari ini di Sumatera Utara kami terus mengalami tindakan-tindakan diskriminatif. Bertindaklah seperti yang disampaikan oleh Presiden kita. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Jangan takut Bapak Kapolda. Kami bersama denganmu. Kita akan mengerahkan massa yang lebih besar dari ini. Makanya kepada seluruh jemaahnya saya minta untuk membubarkan diri sesuai dengan kesepakatan tadi. Kasihan banget Bunda Maria, ditutupin terpal biru udah kayak kolam lele. Patung ditutup, gereja ditutup, gak sekalian usia kami juga ditutup. Itu kan event tahunan ya, kalau misalnya lagi Natal. Faktanya tuh ya sebelum ditutup emang ada ormas yang datang gitu dan bilang kalau mereka tuh merasa terganggu kekusyukan ibadah puasanya. Padahal Bunda Maria pakai bajunya normal loh. Nggak ada Bunda Maria yang pakai tank top, nggak ada yang pakai bikini, hot pants, nggak ada. Posenya Bunda Maria itu juga paling cuma tangan telungkup atau tangan ke bawah kayak gini, nggak ada yang pose seksi. Gini nggak ada, terus gini nggak ada, gini nggak ada. Biasa aja Bunda Maria gitu. Setauku itu juga Bunda Maria bukan Maria Vania. Tapi emang sih yang aneh tetap yang punya rumah gitu ya kan. Mereka cuma nyampein aspirasi. Tapi takut kalau jadi konfrontasi. Mending berkompromi daripada dibasmi. Di dalam Islam tidak ada satupun ajaran yang membolehkan kita melarang umat beragama lain mendirikan rumah ibadah. Nggak ada satupun. Saya ingin tanya sama orang yang ngamuk-ngamuk kalau orang pengen mendirikan rumah ibadah itu. Dari mana dia dapat dalilnya, Pak? Ada nggak di Quran? Kalau ada gereja hancurin, ada nggak? Kalau ada orang mendirikan rumah ibadah nggak usah diizinkan, ada nggak? Nggak ada kan? Punya alasan untuk terluka sesakit hati. Contohnya ditangkap, ilegal. Bapak ini tadi bilang rakyat tak begitu. Agak gini Pak, kita udah gak ketemu. Nanti ada memancing emosi, kita udah datang di depan. Panas nanti. Kalau makin panas nanti kalau ngomong. Makin panas nanti. Bapak lagi, Bapak ngatok. Bagus. Jangan kau pegang aku. Udah. Istighfar. Udah, istighfar.
karena kecintaan kita dengan Pak Wawan. Ya, artinya permasalahan ini sebenarnya sudah bisa diselesaikan di tingkat yang bawah. Tapi kenapa ini Polda jadi ikut-ikutan? Ya. Karena salah ambil tindakan, bapak-bapak polisi, ini nanti bisa memicu perang agama di Lampung. Pak, kok bawa perang agama sih, Pak? Yang mengajak perang agama itu siapa, Pak? Agama itu bukan untuk menunjukkan siapa yang terhebat melalui peperangan. Karena agama itu bukan untuk berperang, Pak. Tapi agama itu di mana kita, kumpulan orang-orang untuk mencari kebenaran dan menemukan Tuhannya, Pak. Itu adalah tujuan agama, bukan untuk berperang, Pak. Lagi pula, Pak, orang Kristen nggak mau berperang, Pak. Gerejanya aja dibubarin, diam aja kok. Jadi kalau Bapak mengharapkan ada respon ketika ada peperangan, jangan harap, Pak, orang Kristen mau. Enggak, Pak. Karena kami udah ditanamkan kasih. Kemarin aja ya, Pak, ya, pas Israel itu ditolak, undang-undang itu sangat dijunjung tinggi, Pak. Jadi sekarang juga harus ada penegakan undang-undang, Pak. Harus ada penegakan undang-undang sesuai dengan kebenaran dan keadilannya, Pak. Jadi kalau ada sesuatu hal yang mungkin kurang berkenan, jadi nggak harus ada negosiasi, Pak. Karena kenapa? Ini adalah undang-undang, Pak. Jadi ayo kita sama-sama bijak memberikan tindakan. Dan kita sama-sama bijak memberikan pendapat. Kita sama-sama berdoa aja supaya negara kita ini adalah negara yang berdaulat, penuh dengan kedamaian, dan penuh dengan keadilan. Oke? Ada yang nggak suka hidup bertoleransi antar umat beragama, mending lo buruan tobat, lo buruan sadar, lo buka mata lo buka telinga lo lihat video ini. Orang-orang Pasuruan itu membubarkan pengajian yang diduga HTI, dibubarkan warga Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Karena di dalam pengajian itu mengandung intoleransi terhadap umat beragama. Seolah-olah mereka di pengajian itu pengennya negara ini milik mayoritas, tidak ada lagi minoritas. Itu nggak adil kan? Makanya mereka sampai dibubarkan. Jadi kalau kalian yang intoleransi terhadap umat beragama, buruan sadar sayang ya. Gimana menurut kalian? Bukan cuma gua aja yang suka hidup bertoleransi antar umat beragama, tapi puluhan ribu orang itu senang banget yang namanya hidup bertoleransi antar umat beragama. Mending kalian buruan tobat, buruan sadar. Kalau hidup bertoleransi itu sangat indah sayang. Biar kita itu hidup aman, nyaman, tentram, damai di negara kita ini. Nggak ada lagi perdebatan soal agama. Nggak ada lagi perpecah belahan antar umat beragama. Buruan tobat sayang. Buat lu pada ya yang nggak suka banget sama gua, gara-gara gua ngomong soal toleransi, lu lihat dah video ini. Masyarakat Pasuruan saja membubarkan acara pengajian yang menyangkut intoleransi terhadap umat beragama. Karena itu sangat tidak adil kawan. Mereka juga nggak membela agama siapapun. Tapi mereka cuma menyampaikan kebenaran apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Masyarakat atau warga Pasuruan saja tidak setuju. Kalau di Indonesia ini terjadi pecah belah antar umat beragama. Mending kita lihat deh sama-sama videonya. Kita akan mengerahkan massa yang lebih besar dari ini. Makanya kepada seluruh jemaahnya saya minta untuk membubarkan diri sesuai dengan kesepakatan tadi. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita menjaga Indonesia supaya tetap kondusif. Karena kalau ajaran khilafah ini terus berlangsung, Pak, mereka mendirikan negara khilafah, memproklamirkan diri sebagai negara Islam, Indonesia terpecah, Pak. Papua yang non muslim, mayoritas non muslim akan memisahkan diri. Bali yang mayoritas Hindu tidak akan menjadi bagian dari negara Indonesia. Dari itu maka tidak ada cara lain. Harga mati Indonesia dan khilafah harus bubar. Ya, baiklah saudara-saudaraku ini berkat oleh Tuhan.
kita sudah menyaksikan bagaimana gereja GMS sedang menghadapi persoalan, masa datang berduyun-duyun, bahkan bergerombol, berteriak-teriak, memaksa kehendak mereka agar gereja GMS ini segera ditutup. Tetapi kita percaya selama gereja GMS ini tidak melakukan kesalahan, bahkan secara hukum, bahkan secara undang-undang, mereka telah melakukan dan ada di dalam posisi yang benar. Kita berdoa Tuhan menegakkan keadilan, serta Tuhan akan memakai orang-orang serta pejabat-pejabat yang ada di sana untuk menengahi serta mengambil keputusan agar masa ini tidak seenak-enaknya untuk membuat keputusan mereka dan melarang umat Kristen beribadah. Kiranya Tuhan Yesus menjamah mereka dan menerangi hati mereka. Baik saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan, sampai di sini cuplikan video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.